Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, banyak nih pertanyaan dari teman-teman semua. Mobil apa sih ya kira-kira tuh yang cocok buat narik taksi online nih? Sekarang kan taksi online lagi harganya lagi nggak karu-karuan ya. Harganya tuh kacau lah gitu. Beda banget sama dulu narik sebelum Covid, guys. Itu beda banget sama sekarang. Jadi menurut gua untuk teman-teman nih yang mau investasi beli mobil buat jadiin taksi online itu harus cermat ya, jangan sampai nanti tekor gitu ya. Oke teman-teman, sekarang gue mau bahas nih, pertama apa sih yang harus diperhatikan ya untuk narik taksi online tuh mobilnya seperti apa gitu ya. Kalau menurut gue nih ya, yang pertama itu adalah yang pasti bandel dulu gitu ya. Yang terkenal bandel ya kita bisa nebak lah apa gitu ya mobilnya. Terus yang apapun mereknya terserah, pokoknya yang bandel. Kalau menurut gue mungkin antara Daihatsu, Toyota ya, mungkin Suzuki gitu ya, merek-merek Jepang lah yang spare partnya juga banyak gitu. Terus irit nih, pokoknya harus irit, pokoknya teman-teman jangan sampai kebobolan di bensin gitu. Jadi menurut gue yang cc kecil-kecil aja lah, nggak usah gede-gede gitu ya. Kecuali teman-teman main di bandara itu minimal cc-nya itu 1.500. Tapi kalau misalkan teman-teman mau main di bawah untuk yang pemula, gue rasa sih harusnya mainnya tuh di bawah dulu. Artinya di bawah tuh maksudnya nggak di luar bandara ya gitu, main seperti biasa lah gitu. Kenapa sih gue bilang di bawah? Karena gini guys, bandara itu di Soekarno-Hatta kan tinggi naik ke atas gitu ya. Terminal untuk kalau misalkan mau ngantar tuh terminal 1, terminal 2, terminal 3 itu posisinya ada di atas. Kecuali terminal 1 sih. Kalau terminal 2 dan 3 tuh posisi di atas. Makanya kita driver online tuh nyebutnya kalau main bandara itu main di atas gitu. Tapi kalau nggak main bandara, mainnya di bawah aja, main biasa gitu ya. Dan di bandara juga teman-teman juga harus ada biayanya tuh, selain mobilnya juga minimal 1.500, dia juga ada biaya pendaftaran masuknya gitu. Jadi menurut gue sih untuk yang awal-awal nih main bawah aja. Oke, sekarang balik lagi nih ke mobil gitu ya. Yang pertama harus bandel, yang kedua irit, terus spare part-nya itu melimpah di mana-mana, banyak ya gitu ya, dan mudah dicari lah gitu. Oke teman-teman, gue mau ngenalin nih kira-kira apa sih mobil yang rekomendasi buat teman-teman untuk narik taksi online nih. Mobilnya ada di belakang gue nih. Nah, ini gue punya Daihatsu Sigra 1000 cc. Ini irit banget teman-teman. Ini sebor-sebor gue pakai mobil ini itu sampai 1:14. Nah, banyak yang meragukan nih teman-teman nih untuk LCGC di belakang gue ini. LCGC itu mobilnya apa, cepat rusak segala macem gitu ya, atau mungkin mesinnya geter segala macam, gak nyaman lah gitu ya. Menurut gue gini teman-teman, untuk masalah ketidaknyamanan memang LCGC untuk bantingannya beda ya sama mobil yang di luar LCGC, kayak misalkan Mobilio, Suzuki sama Avanza. Tapi ini kan balik lagi teman-teman, keperluannya kan buat narik, buat cari duit gitu ya. Lo kalau misalkan pakai mobil kayak Mobilio apalagi yang servisnya berapa gitu ya, sekali servis tuh bisa menghabiskan setahu gue 600.000 lah, hampir 1 juta. Tapi ini gue servis itu cuma 300.000 guys. Apalagi kalau misalkan kayak Toyota sama Daihatsu itu biasanya ada namanya di dealernya itu kerjasama ya sama taksi online, itu ada namanya one stop kalau nggak salah ya. Jadi buat ganti oli sama servisnya itu nggak nyampe 400.000, sekitar 300 ribuan. Dan kebetulan mobil gue ini kan cuman butuh 3 liter ya, 3 liter oli. Jadi itu cuman kemarin tuh terakhir itu sekitar 200 ribuan, nggak nyampe 300. Mungkin kalau yang butuhnya 4 liter oli ya itu sampai 300-an. Oke teman-teman, kira-kira mobil seperti ini nih ya, banyak yang diremehkan sama orang, kira-kira worth it nggak buat narik gitu ya. Kalau kata gue dari bensin, bandel, spare part banyak, ini worth it banget gitu ya. Terus kekurangannya apa sih gitu ya buat narik? Kalau kata gue sama sekali nggak ada kekurangannya guys. Yuk kita cek dalamannya yuk. Nah ini teman-teman nih, dalamannya seperti ini ya. Kalau menurut gue sih udah worth it banget ya, nggak ada yang kurang lah buat narik taksi online. Masalahnya mobil ini tuh sudah ada sensor parkir mundurnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk di gang-gang sempit terus mau putar balik nih, dia sudah ada nih gini ya, yang tipe M ya. Kalau jadi teman-teman kalau beli tuh jangan yang di bawah ini. Kalau yang D ini dia nggak ada sensor mundurnya setahu gue ya gitu, atau kalau yang sekarang gitu. Jadi harus ada ini nih,
Ini wajib menurut gue ya, wajib harus ada nih mobil untuk narik gitu ya, karena masuk gang kecil guys. Ini wipernya udah ada ya. Terus apa lagi? Peleknya cukup ini aja guys nih, nggak perlu yang bagus-bagus lah, kayak gini udah cukup. Pelek kaleng bawaannya. Apalagi audio udah lengkap, audio. Terus apalagi AC, kisi-kisi segala macem udah lengkap lah buat tarik ya, buat kenyamanan di dalam. Nah ini bensinnya guys, ini bensinnya tuh 14,9, 15 lah ya, 15 kilo per liter. Jadi mobil ini bisa menempuh 15 km, cukup menghabiskan 1 liter bensin. Ini paling boros nih guys segini gua. Kalau lagi irit-irit bisa sampai 24. Kalau keluar kota tuh bisa sampai hampir 30 lah ya gitu. Nah oke, terus apa lagi nih? Dalaman seperti ini. Untuk mesinnya guys ya, yuk sekarang kita coba bedah mesinnya ya. Oke guys, ini mesinnya ya. Dia ada 3 silinder nih. Ini 1000 cc, ini irit banget guys pokoknya. Gitu, 3 silinder ini mobil irit banget. Jadi perawatannya gampang karena sesimpel itu ya, apa kondisi mobilnya seperti ini tuh. Ya oke teman-teman, untuk pajaknya mobil ini juga termasuk murah ya. Ini pajaknya per tahun itu nggak nyampe 2 juta guys, cuman 1,7 pajaknya tuh, irit banget kan. Gitu, jadi sekali lagi kalau menurut gua untuk mobil ya buat online tuh sekarang ini adalah ya pertama irit, bandel, spare mata banyak ya kan. Terus harganya juga terjangkau guys, nggak terlalu mahal-mahal amat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau investasi buat taksi online ya mobilnya ini gitu kan. Itu coba teman-teman sekarang kalau misalkan narik ya pakainya mobil yang 1500 cc gitu kan, dengan orderan harganya sama. Jadi ya aplikator tuh nggak peduli guys gitu, mau lu mobil pakai apa, dia udah standarisasinya. Harganya itu per kilo ya, mulai dari 3.000 per kilo, bahkan ada yang sampai di bawah itu gak sampai 2.800 per kilo gitu ya, sampai 6.000 diangkat 7.000 kalau lagi kondisinya udah macet banget. Terus kalau misalkan juga di daerah situ tuh jarang ada driver gitu ya, biasanya agak tinggi, tapi rata-rata sih di antara argonya itu 3.000 sampai 4.000 per kilometernya gitu teman-teman. Jadi ya ini cocok banget sih ya. Dan for information juga, ini mobil mau gue lepas guys, jadi targetnya itu adalah minggu ini gitu ya teman-teman. Nih buru-buruan nih siapa yang mau nih, ini gue buka di angka 87.587.500.000 gitu. Jadi mobil ini pokoknya kalau yang berminat ya teman-teman bisa hubungin kontak di nomor gue langsung nih di atas atau di bawah nanti, atau di deskripsi nanti akan gue sebutin nomor telepon gue gitu. Kalau yang berminat mau narik taksi online pakai mobil ini, nanti sekalian gue daftarin sampai aktif akunnya gitu teman-teman ya. Oke gitu aja dari gue, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.